Jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Mengawali awal tahun kali ini kita akan membahas tentang halal nih. Jadi yang akan kita bahas adalah gimana industri halal ini dan peran sertifikasi dan dukungan untuk IKM di Jawa Tengah. Nah, di sini sudah hadir bersama kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari bidang industri agro ada Bapak Noval Nixma Amara ST MSc. Ya, makasih Mbak. Ya, apa kabar Pak? Baik Mbak. Nah ini awal tahun ini Pak, kita mau bahas soal halal nih ya. Ya, siap. Nah, sebelum kita bahas nih, mungkin bisa perkenalan diri terhadap Sobat Indak dulu nih Pak. Baik, terima kasih Sobat Indak. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Noval Nixma Amara yang setiap hari kami bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kami di bidang industri agro. Jadi kami menangani terkait dengan olahan-olahan yang sifatnya agro. Lah, kemudian halal ini juga merupakan bagian dari tupoksi yang ada di kami. Jabatan kami di agro adalah sebagai fungsional pembina industri ahli muda. Kurang lebih itu Mbak yang mungkin bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih nih Sobat Indak nih. Langsung aja ya Pak ya. Siap. Nah, ini kan kayak halal ini kan udah mulai gencar-gencarnya di ini ya Pak ya, terutama sertifikasi halal nih. Nah, pentingnya sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman terutama di Jawa Tengah ini bagaimana sih Pak? Mungkin bisa. Oke Mbak. Nggih. Jadi gimana ya, kalau kita bicara halal tentu saya banyak bercerita dulu nih Mbak. Boleh nih. Jadi apa sih sebenarnya halal itu? Halal itu kalau menurut agama kita Islam mungkin sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, di dalam halal itu tentu kita tidak bisa memisahkan antara halal dengan yang namanya thayyib. Kalau thayyib itu adalah sesuatu yang aman, baik, suci, bersih dan tidak berbahaya dengan kesehatan manusia. Jadi orang sebut memadukan antara halal dan thayyib ini sebagai halalan thayyiban. Nah, kenapa kita bicara terkait dengan halal ini? Karena di dalam kitab suci maupun di hadis dan sebagainya, yang halal itu sudah pasti. Tetapi ada lagi yang namanya haram. Haram itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kan kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya najis. Najis itu adalah kotoran yang mengakibatkan ibadah kita tidak sesuai dengan syariat, kan gitu. Lah, di antara halal dan haram ini ada yang namanya fase atau kondisi abu-abu yang dinamakan adalah subhat. Nah, subhat inilah yang kemudian maka perlu adanya kepastian terkait apakah produk-produk yang di fase abu-abu ini, subhat ini halal atau tidak. Lah, apa itu produk halal? Produk halal itu ya produk yang mulai dari bahan baku, fasilitas produksinya, kemudian personil yang melakukan produksi, bahan distribusi sampai dengan nanti produk jadi dan proses distribusinya itu harus memenuhi syariat kehalalan. Kurang lebih seperti itu. Lah, jadi hal itu menjadi penting untuk proses olahan pangan itu karena di dalam proses sertifikasi halal ini akan memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan produk yang akan dihalalkan itu. Kemudian juga sertifikasi halal ini memberikan kenyamanan, kepastian hukum dan keamanan bagi orang yang akan mengkonsumsi. Gitu. Makanya kemudian sekarang tidak hanya umat muslim saja yang mencari produk
itu halal. Karena sekarang sudah tidak halal itu sudah tidak hanya pandangan hidup, cara hidup, tapi sudah menjadi lifestyle. Lifestyle. Jadi gaya hidup gitu. Maka kemudian halal ini menjadi apa ya, untuk produk makanan minuman ini menjadi syarat yang memang kalau kita mau produk ini lebih memiliki daya saing yang lebih, maka halal ini menjadi sebuah kewajiban. Gitu. Jadi sertifikasi halal ini memberikan jaminan buat konsumennya untuk mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Betul. Nah, tentunya juga sekarang pun IKM juga sudah melakukan sertifikasi halal juga ya Pak ya. Iya. Nah, terkait itu nih mungkin bisa dijelaskan bagaimana alur sertifikasi halal secara reguler dan juga dengan yang metode self declare. Kan ada dua ya Pak. Siap. Nggih. Baik Mbak, jadi memang untuk proses pengurusan sertifikat halal itu sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, itu ada pengurusan sertifikat halal yang sifatnya reguler. Kemudian ada satu lagi yang sifatnya adalah self declare atau pernyataan untuk halal dari IKM itu sendiri. Nah, bedanya apa? Sebenarnya kurang lebih mekanismenya sama, Mbak. Jadi mekanismenya adalah IKM ini di dalam proses pengajuan harus memiliki NIB yang berbasis resiko, kemudian email aktif. Nah, perjalanannya itu kalau yang reguler itu didampingi oleh LPH atau lembaga penguji halal. Kemudian kalau yang reguler itu pendampingnya adalah pendamping PPH, proses produk halal. Nah, itu dari sisi verifikatornya. Kemudian dari sisi biaya, kalau yang reguler itu ada biayanya, Mbak. Itu sesuai dengan proses yang akan dilakukan oleh LPH, proses audit yang akan dilakukan oleh LPH sampai dengan nanti munculnya sertifikat halal. Namun kalau yang self declare itu sama sekali tidak ada biaya. Gitu. Karena itu dideklar sendiri gitu. Iya, dan itu biasanya difasilitasi oleh pemerintah. Gitu. Jadi tetap melalui pemerintah, ada pengawasnya. Jadi itu ada kuota yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian nanti ketika IKM ini mau mendaftarkan secara self declare, maka harus punya ID tersebut. Yang itu nanti didaftarkan di sistem SiHalal namanya. Nah, jadi sudah langsung connect gitu. Nah, kemudian produk yang bisa dihalalkan kalau untuk reguler itu bisa produk barang dan jasa. Barang dan jasa itu misalnya kalau barang itu ya barangnya misalnya kayak restoran gitu. Restoran itu produk makanannya tapi juga jasa restorannya. Jadi restorannya juga dihalalin gitu. Tapi kalau reguler itu hanya untuk barang saja. Tidak bisa untuk jasa. Kemudian untuk pelakunya itu kalau yang self declare itu hanya untuk yang mikro dan kecil saja, Mbak. Gitu. Jadi gimana taunya itu mikro dan kecil? Itu dibuktikan di NIB-nya. Jadi di NIB itu pasti sudah akan menyebut kalau kegiatan usaha ini masuk ke kategori mikro, kemudian sedang dan sebagainya. Namun kalau yang reguler itu bisa mulai dari kecil sampai dengan besar gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak, perbedaannya. Nah, tadi kan juga disebutin kalau self declare kan dari pemerintah gitu ya. Itu kita tahu program yang diselenggarakan pemerintah itu biasanya diselenggarakan kapan gitu, gimana Pak? Oke, siap. Kalau untuk yang self declare itu selama ini memang itu dari Kementerian Agama, Mbak. Dari Kemenag. Jadi dari Kemenag melalui BPJPH mereka memiliki kuota dan itu disosialisasikan melalui Kemenag yang ada di kabupaten kota, kurang lebih seperti itu. Ada juga pemerintah daerah yang bisa mendapatkan kuota itu. Kita juga bisa melakukan hal itu. Namun yang kita lakukan di
perindak ini masih yang untuk reguler, Mbak. Oh gitu. Nah, kalau untuk yang reguler ini juga gratis. Jadi biaya dari kita Disperindak Prof Jateng melalui APBD kita fasilitasi. Mekanismenya seperti apa? Nanti kita di awal tahun kami ada link ya, mungkin nanti Sobat Indak kalau ada yang butuh sertifikasi halal nanti bisa masuk ke web kita, Perindak ada di situ. Kami akan memberikan link pendaftaran untuk kuota di tahun 2025. Namun karena 2025 ini kuotanya terbatas, maka cepet-cepetan nanti gitu. biar bisa kita fasilitasi. Jadi kalau yang kita ikutnya yang reguler, Mbak. Ya, jadi nanti untuk biayanya, karena tadi kan berbayar kalau reguler itu dari pemerintah daerah, dan hari ini Disperindak Jateng gitu. Nah, kalau tantangannya sendiri yang dihadapi IKM gitu Pak, terhadap proses sertifikasi halal gitu mungkin ada nggak sih Pak? Kalau tantangan IKM untuk fasilitasi sertifikasi halal ini sebenarnya sebenarnya IKM IKM ini sekarang sudah mulai sadar bahwa halal ini menjadi penting untuk produk mereka, karena itu tadi saya sampaikan sudah merupakan gaya hidup masyarakat, dan kebutuhan terkait dengan produk halal di Indonesia ini cukup besar gitu. Lah, oleh karena itu IKM sekarang harus mulai aware dengan dengan kebutuhan konsumen gitu, sertifikasi halal. Kemudian juga mereka juga harus bisa pakai sistem untuk proses pendaftarannya, karena IKM itu beranggapan kalau ngurus halal itu ribet gitu, ribet, mungkin waktunya cukup panjang, kemudian mungkin juga biayanya mahal, padahal tadi disampaikan ada juga loh yang sifatnya reguler tapi difasilitasi pemerintah. Misalnya, ada juga yang kalau mau sendiri nanti lewat self declare, dan itu ada pendampingnya. Pendamping itu nanti yang ditunjuk oleh BPJPH atau namanya PPH, pendamping PPH tadi gitu. Oke, siap. Okay. Nah, kalau selain itu tadi ya kan ada tantangan juga gitu ya. Kalau peran Disperindak tadi ya, salah satunya kan memberikan fasilitasi untuk sertifikasi halal reguler ya. Nah, perannya Disperindak lainnya seperti apa sih Pak untuk ini? Sebenarnya Disperindak dalam rangka pengembangan industri halal, kemudian upaya percepatan sertifikasi halal ini, kami sudah beberapa program kegiatan yang kita lakukan. Selain tadi kami sampaikan ada fasilitasi sertifikasi halal, kami juga melakukan pelatihan SJPH, standar jaminan produk halal. Dan ini menjadi syarat ketika nanti IKM mau mengurus sertifikat halal. Ada lagi program kita namanya kemitraan. Jadi kita mitrakan IKM yang sudah memiliki sertifikat halal, tentunya sudah memiliki produk yang bagus, kemasan bagus, sudah izinnya minimal halal, itu kita mitrakan dengan toko-toko retail, kemudian dengan hotel, kemudian dengan tempat wisata, sehingga proses pemasarannya juga akan lebih meluas gitu, tidak hanya berada di Jawa Tengah. Tahun kemarin kita sudah lakukan itu juga ke beberapa tempat, ada ke luar daerah. Memang kita sudah mulai coba, kita jangan hanya menang di kandang sendiri, jangan jagoan di Jawa Tengah aja. Coba kita cari market di daerah-daerah lain, mungkin di Bali, kemarin juga kita ke Jogja dan seterusnya. Kami juga lakukan promosi-promosi terkait dengan produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal, yaitu
dengan melakukan pameran, mengikuti pameran Halalindo, di mana pameran itu memang khusus untuk produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal dan itu akan didatangi oleh buyer-buyer dari luar negeri. Kemudian juga Disperindak sudah mulai membantu IKM kita terkait dengan halal ini. Kita sudah membuka, kalau mungkin Sobat Indak pas jalan-jalan ke Pahlawan Semarang, kita juga sudah memiliki galeri halal, di mana galeri halal itu produk yang ada di dalamnya itu adalah produk-produk IKM binaan kita yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi sudah dipastikan bahwa produk itu sudah bersertifikat halal. Dan yang paling penting lagi Mbak, sekarang kita sudah mulai juga Disperindak menyiapkan untuk ancang-ancang, karena program halal itu sebenarnya di tahun 2024 ini sudah wajib nih Mbak untuk produk makanan di 17 Oktober 2024. Namun karena ada macam-macam dari pusat, kemudian ada surat edaran, kita masih diperlebar sampai 2026 gitu. Oleh karena itu Disperindak juga sudah mulai ancang-ancang Mbak. Kita punya balai BPSMB Surakarta, yang mana BPSMB Surakarta itu UPT-nya Disperindak itu sudah menjadi LPH Mbak. LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal itu tadi, yang mana itu akan membantu IKM ketika mengurus sertifikat halal melalui proses reguler tadi. Jadi selain MUI, LPPOM MUI, kemudian kayak BUMN Sukovindo, Surveyor Indonesia, di Jawa Tengah ini pertama kali pemerintah daerah yang sudah memiliki LPH. Itu yang sudah dilakukan Disperindak. Oke, siap. Ternyata program-programnya banyak ya Pak ya, maksudnya terkait dengan percepatan halal ini. Nah, buat Sobat Indah nih, kalau mau tahu programnya lebih lanjut kita kemana sih Pak? Kalau untuk Sobat Indah, kalau untuk mengetahui lebih lanjut program-program apa saja terkait dengan halal ini, termasuk fasilitasi yang ada di kami, monggo nanti bisa melalui web Disperindak. Di situ akan banyak informasi-informasi terkait dengan halal ini. Nanti insya Allah 24 jam ya Mbak ya. Kalau nggak pas tidur nanti pasti ada yang jawab. Pengabdiannya luar biasa sekali, 24 jam. 24 jam. Kemudian juga kalau memang mau hadir secara langsung, nanti bisa datang ke kami di bidang industri agro. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang membidangi terkait dengan halal ini. Oke, gitu, Mbak. siap ya Pak. Nah Pak, ini terasa kita udah sampai di penghujung episode nih ya Pak. Kita ada di pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, bagaimana sih potensi pasar produk halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Jawa Tengah gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, kenapa halal bisa menjadi motor penggerak di Jawa Tengah? Jadi begini Mbak, kenapa kita kemudian terutama Disperindak ini juga ikut berkontribusi bagaimana kemudian produk ini harus dihalalkan. Karena kita tahu PDRB Jawa Tengah, kalau kita baca data terakhir kan di kuartal 3 2024, PDRB Jawa Tengah itu penyumbang terbesar, itu sebesar 31,84%, itu adalah dari industri manufaktur. Nah, kalau kita bicara industri manufaktur, sebenarnya industri manufaktur itu kan industri secara keseluruhan. Industri apa saja sih yang menyumbang di dalam industri manufaktur 31, sekian persen itu tadi? Ternyata kalau kita bedah lagi komposisi industri yang paling besar penyumbangnya adalah industri makanan minuman di Jawa Tengah itu sebesar 42,17%. Artinya ini sumbangan yang terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah industri makanan dan kalau industrinya adalah makanan minuman, maka halal ini menjadi kewajiban atau syarat wajib ketika kita mau menggenjot PDRB kita. Satu itu. Yang kedua, populasi muslim. Populasi muslim kalau kita bicara, saya pernah baca beberapa artikel di dunia
tahun 2030 itu diperkirakan populasi muslim itu mencapai 2,2 miliar atau kurang lebih 30% dari populasi dunia. Ini Pew Research Center yang mengatakan. Populasi muslim di Indonesia sendiri itu sekitar 87,2%. Artinya ini merupakan market terkait dengan halal sendiri. Jadi jangan sampai kemudian ini peluang yang bisa kita ciptakan dari produksi maupun nanti pemasarannya sendiri. Kurang lebih itu. Kemudian juga permintaan pasar terhadap produk halal ini karena sudah menjadi sebuah lifestyle itu tadi. Bahkan sekarang Mbak tidak hanya umat muslim saja tadi saya sampaikan yang butuh terkait dengan produk halal ini. Bahkan orang-orang Eropa, saya pernah ikut di dalam pameran, itu syaratnya juga harus halal. Oh, Jadi artinya non muslim pun sekarang sudah mulai sadar gitu loh bahwa halal ini tadi saya sampaikan toyib gitu. Jadi tidak hanya halal tetapi juga toyib yang baik dan itu menjamin terhadap kesehatan manusia. Mungkin kurang lebih itu. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekarang Sobat Indak juga jadi tahu bahwa sertifikasi halal ini tuh sudah menjadi sebuah lifestyle ya Pak ya, dan penting banget untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Siap, sini. Kak Sasa. Terima kasih juga buat Sobat Indak sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.